Hai, assalamualaikum teman-teman Aglo Lovers. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel Secret Garden of Umi. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini Umi akan berikan langkah-langkah apa saja sih yang bakalan kita lakukan untuk memprospek aglonema itu menjadi indukan yang nantinya mempunyai anak-anak yang sehat, gemoy, dan tentunya identik dengan induknya ya. Kita harapkan nanti anakannya itu sekitar 3 atau 4 yang gemoy tanpa merusak kecantikan induknya. Jadi jangan kemana-mana, tonton sampai selesai ya. Teman-teman Secret Garden Umi pasti sudah tahu dengan aglonema cantik ini. Mereka berdua ini adalah Grey Hybrid ya, dan ini aglonema Catherine yang baru sekitar 1 bulan lalu kita unboxing ya. Aku adopsi dari pamulang aglonema tentunya si seller kece badai ya. Nah ini tuh cakep banget, terahnya tuh merah dan nyala ya. Dan jarang kita dapatkan Catherine yang seminor ini. Dan ini juga istimewa dari trusted seller juga ya, Romantic Love, Grey Hybrid juga. Dan kita mau ngerjain dulu si Romantic Love ini. Jadi dulunya aku adopsi ini nempel bonggol dan udah 2 daun yang tumbuh di Secret Garden Umi. Ya, udah mau 2 daun plus dan daunnya tidak mengecil teman-teman walaupun kita riset dan potong bonggol bawahnya. Nah, ini mau kita cek dulu ya. Di samping kelihatannya sehat, daunnya udah 9 plus dan ini bakalan kita prospek menjadi indukan rencananya. Ya, tapi sebelumnya kita cek dulu secara detail ya. Kita bongkar dulu, kita pastikan bonggol-bonggol bawahnya sehat, akarnya juga sehat. Nah, alhamdulillah ini sepertinya akarnya sudah jalan ya. Padahal sebelumnya tuh akarnya tuh sedikit banget karena kan aku potong tuh bonggol bawahnya ya. Nah, ini kita cek lebih detail ya, kita pretelin dulu media-medianya. Ini ya, alhamdulillah ini sekitar 2 bulan. Sudah muncul 2 daun baru di Secret Garden Umi dan akarnya sudah seperti ini ya. Nah, ini alhamdulillah sepertinya bagus. Dan ini juga bekas potongan, tidak busuk ya. Dan akar-akar barunya tuh gak ada jalan tuh di atas tuh agak gede-gede itu akar-akar baru ya. Nah, ini kita bismillahin bakalan kita prospek menjadi indukan. Ini udah aku cuci ya untuk kita lihat detailnya ya apakah ada masalah ya. Dan alhamdulillah sih nggak ada masalah dan ini daunnya juga ya udah bagus ya, udah stabil ukuran daun barunya dan akar-akarnya juga bagus, bonggol bawahnya juga bagus. Nah, ini bakalan kita hitung ya. Di bawah ini, di bawah daun ada 3 ruas. Nah, ada 3 ruas di bawah daun terakhir dan daunnya sekarang ada mau 9. Jadi totalnya itu sekitar 9 tambah 3, 11 ruas ya. Nah, 11 ruas ini bakalan kita prospek menjadi indukan karena biasanya tuh indukan itu bakalan muncul atau memecahkan mata tunas anakannya itu sekitaran di 13 atau 14 ruas ya teman-teman ya. Nah, ini udah 11 ruas tuh, sisa 2 daun lagi bakalan nanti insya Allah menumbuhkan anakan. Nah, ini bakalan aku repotting ya ke pot yang lebih besar. Ini dari tadi pot 10 menjadi pot 15. Ya, tapi ini pot 15 yang pendek ya, yang S hardware. Nah, ini kelihatan akarnya sudah penuh di pot ya, sudah sesuai dengan ukuran potnya. Aku menggunakan metan yang lama juga ya, teman-teman. By the way ya, untuk memilih indukan itu coba deh dari indukannya itu dari awal kita sudah milih yang tentunya pastinya yang pertama sehat. Yang kedua yaitu pilihlah terah terbaik, teman-teman. Kenapa aku bilang seperti itu ya? Dengan terah terbaik dia nanti akan nurunin ke anaknya ya yang identik dengan induknya.
Karena biasanya terah-terah emaknya ini bakalan nurun ke anak-anaknya, kecuali memang misalnya potong bonggol ya atau cacahan bonggol itu bisa saja melenceng dari emaknya ya. Tapi kalau anakan samping itu biasanya identik dengan emaknya, bahkan ada yang lebih bagus loh. Nah, ini udah aku tanam di pot baru, udah tambahin media baru juga ya. Bismillah ya, kita prospek kamu menjadi indukan. Nah, untuk si Catherine karena baru 1 bulan, kita cek dulu teman-teman ya. Udah memadai belum akarnya ya? Karena dari segi daun sih udah 8 daun ya. Udah 8 daun, tapi kita cek akarnya dan ternyata sepertinya belum cukup akar ya, baru satu yang kelihatan jalan. Karena memang kemarin ya, bagi yang udah nonton pasti tahu kan, kemarin itu akarnya tuh aku bawa cuma sedikit ya, karena aku potong bonggol bawahnya ya. Dan ini udah muncul sih ya akar-akar baru, cuma ini belum cukup ya untuk menjadi indukan. Jadi tibanya kita prospek dulu dia untuk menumbuhkan akarnya, baru nanti kalau akarnya memadai, baru deh kita beri perlakuan sebagai aglonema dewasa ya. Ini daunnya masih 8, ruas bawahnya masih 1, jadi totalnya 9. Jadi kita butuh sekitar 4 daun baru lagi ya untuk dia menjadi indukan. Nah, gitu teman-teman caranya ya. Kita hitung ruasnya ya. Nah, ini kita tanam kembali ya. Kita cukup periksa saja karena insya Allah ini juga sehat ya. Kita periksa dan kita tanam kembali dengan medianya. Dan aku juga tidak ganti pot karena memang akarnya masih minim ya. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalnya untuk kita prospek menjadi indukan itu pastikan akarnya kuat, batangnya kuat, jumlah ruasnya sudah menunjukkan jumlah dewasa ya teman-teman. Sekali lagi jumlah dewasa biasanya ruasnya itu sekitar 13 sampai 15 lah ya. Nah, baru misalnya ini daunnya 8 tambah ruas bawahnya 1 masih 9 jadi sekitar 4 atau 5 daun lagi ya. Baru bisa dijadikan indukan teman-teman ya, sabar aja nggak apa-apa ya, kita perlakukan dulu dia sebagai ABG gitu ya teman-teman ya, dewasa yang belum mateng gitu. Nah, ini sudah aku tanam kembali dan kita prospek masing-masing dengan cara yang berbeda ya, baik si Catherine maupun si Romantic Love ini. Intinya sih dia udah menjadi bibit yang bagus ya, karakter yang bagus untuk menjadi indukan, cuma dia belum matang aja. Nah, ini bakalan aku prospek dulu untuk masing-masingnya dengan perlakuan yang berbeda ya. Bagaimana perlakuan selanjutnya? Nah, perawatannya lagi teman-teman ya, udah kita repotting, udah kita prospek dia, udah kita pilih bibitnya, dan ini kita siram kucur juga ya dulu ya sebelum kita beri pupuk ya. Kita siram kucur biar dia akar-akarnya juga terikat dengan medianya ya, sampai jenuh ya teman-teman. Dan ini juga si Catherine ini ya agak padat memang untuk metan yang untuk fermentan baby ini memang agak padat ya teman-teman karena dia memang untuk diprospek menumbuhkan akar. Nah, ini dia ya untuk aglo-aglo dewasa yang mau kita prospek menjadi indukan, aku rekomendasikan pupuk cair organik ini teman-teman, yaitu kolaborasi antara Trend Booster dengan Trend Booster GF ini tuh ya benar-benar ampuh untuk memacu pertumbuhan anakan pada aglonema di usia dewasa karena dia ini khusus pupuk untuk fase dewasa atau fase generatif. Kalau untuk aglonema sih untuk menumbuhkan anakan-anakan sampingnya. Tapi kalau misalnya untuk tumbuhan lain bisa memicu pertumbuhan bunga atau buah ya. Nah, ini teman-teman ya, kita beri ke yang lain juga sisanya ya. Aku biasanya untuk aglo-aglo dewasa walaupun sudah memunculkan anakan, selalu memberikannya pupuk GF ini secara teratur teman-teman ya. Ini udah terbukti banget ya untuk aglo-aglo yang aku prospek menjadi indukan ini alhamdulillah dia menghasilkan hasil yang maksimal ya teman-teman. Dan untuk si Catherine karena dia belum dianggap sebagai aglonema dewasa, maka aku beri dia pupuk
Trend Booster dan Trend Booster Plus, yaitu pupuk organik cair yang untuk memacu pertumbuhan di fase vegetatif atau fase pertumbuhan ya teman-teman. Jadi dia untuk anakan, baby-baby sampai ukuran remaja dia diberikan pupuk ini ya. Masing-masingnya tentunya satu tutup botol di dalam 1 liter air. Ini aku aduk pakai tangan ya karena pakai sarung tangan it's okay no problem. Insya Allah nggak apa-apa. Dia sebenarnya nggak berbahaya teman-temannya di kulit ya karena dia kan organik. Cuma aku ada alergi dengan asam, basa, dan garam. Nah loh. Nah, ini kita siram aja ke medianya setelah kita siram kucur tadi dan sisanya bakalan aku siramin ke baby-baby aglonema aku ya. Semoga ini pertumbuhannya lebih maksimal ya. Kita siramkan ke barisan baby-baby bala-bala ini ya, teman-teman. Ini bisa dilakukan 2 kali seminggu, teman-teman ya, untuk hasil yang maksimal. Kalau aku sih recommended banget ya dengan pupuk organik cair ini ya. Ini benar-benar mantap banget ya. Di samping juga dia bisa mempercepat pertumbuhan pada baby-baby ini, dia juga bisa menegakkan gitu loh batang-batang tangkai-tangkai daun yang melehoi ya saat panas. Itu dia bisa kuat bertahan, teman-teman. Jadi dia tegak, paripurna dan seger aglo-aglo dibuatnya. Cobain deh teman-teman ya, insya Allah tidak bakalan rugi dan rasakan manfaatnya. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.